Ada tim drifting asal Amerika Serikat yang dibully dan dibenci karena aksi emosional salah satu anggotanya. Tapi sekarang, malah banyak orang yang suka. Ini adalah cerita dari tim Tracker. Tim ini muncul pada kisaran tahun 2013 sampai 2014 dan berasal dari negara bagian Illinois, Amerika Serikat. Dan mayoritas anggotanya berasal dari kota Chicago. Pada awal kemunculannya, tim ini diisi oleh Cameron Caldwell atau biasa dipanggil Cam Caldwell, Jacob Bowler atau biasa dipanggil Jack Posomato, Dalen Sharp, Ben Mitch, dan Kyle Palmer. Pada masa itu, nggak semua anggota pakai Nissan Silvia. Tapi ada satu anggota, yaitu Dalen Sharp, yang pakai Toyota Chaser GZX 100 Grande. Tapi formasi di atas nggak bertahan lama. Setelahnya, Dalen dan Kyle Palmer nggak terlalu aktif di tim dan digantikan oleh dua nama baru, yaitu James Fitzgerald dan Scott Anderson. Di era ini, seluruh anggota tim Tracker udah pakai Nissan Silvia Family, dan beberapa mobil anggota mereka kelihatan lebih menonjol karena dipasangkan pintu model gunting atau butterfly yang biasa ada di mobil-mobil Lamborghini. Sekarang kita bahas soal anggota dari tim Tracker ini. Yang pertama ada Cameron Caldwell atau biasa dipanggil Cam Caldwell. Dia pakai mobil Nissan Silvia S13 generasi awal-awal masuk Amrik. Modelnya mirip 180SX di Jepang, tapi defaultnya pakai mesin 2400cc dan dikenal dengan sebutan 240SX. Dulunya mobilnya Cam berwarna abu-abu dan pakai bodykit BN Sport. Kemudian sekitar tahun 2015 direpaint jadi warna kuning dan pakai bodykit Final Connection. Untuk mesin pakai SR20 DET, sedangkan untuk turbo sempat diganti beberapa kali. Awalnya pakai turbo dari Precision, terus di-upgrade ke HKS GTX 2863R, dan kemudian di tahun 2016-an di-upgrade lagi pakai turbo dari G-Ready. Di kisaran tahun yang sama, power mobilnya nyentuh 410 horsepower. Sebenarnya dia juga punya mobil lain yang dibeli pada tahun 2018. Yaitu sebuah S14 yang niatnya buat ngembarin mobil sahabatnya, yaitu Jack Posomato. Yang kedua ada Ben Mitch, dia pakai mobil S13 warna merah dengan velg Desmond Marquis Promada. Mesin pakai SR20 DET, turbo pakai HKS GT 2871R, dan powernya bisa nyentuh 375 horsepower. Dia salah satu yang paling sepuh di antara anggota lain untuk urusan drifting, di mana tercatat sejak tahun 2006 sampai 2007 dia udah ikut event drift amatir pakai Silvia merahnya itu. Selain ikut ngedrift bareng tim Tracker, dia juga ikut berbagai event time trial juga. Ketiga, James Fitzgerald, dia terkenal dengan mobil Silvia S13 warna hijau dengan pintu gunting dan bodykit buatan Part Station Dodge yang dipaduin sama hood dari BN Sport dan rear wing bikinan Uras. Dulunya pas mobilnya masih polosan, pakai bodykit dari Origin Lebo, tapi hoodnya dicomot dari part bodykit BN Sport Type 2. Untuk mesin pakai mesin SR20 DET, dan sebenarnya dia itu punya dua mobil. Yang pertama 240SX Pop-Up yang dipakai sampai tahun 2015. Yang kedua S13 yang speknya dijelasin di atas. 240SX-nya dipensiunin karena nubruk pas latihan drifting. Di luar masalah mobil, James tertarik dengan drifting setelah diracunin sama temennya yang udah duluan nyemplung. Kemudian dia pengen ikutan setelah lihat tim lain asal Chicago, yaitu Risky Devil. Dan yang keempat adalah Scott Anderson. Dari anggota tim yang lain, kayaknya dia yang paling gak waras. Dia punya mobil 240SX tahun 90. Kalau disamain dengan yang ada di Jepang, mobil itu aslinya 180SX tapi pakai mesin 2400cc. Tapi mobil milik Scott, mesinnya di-swap pakai mesin 5,7 liter V8 berkode LS1. Lebih gilanya lagi, itu mesin LS1 gadu-gadu. Komponen headnya dicomot dari mesin LS2, kemudian intake manifold dan valley cover diambil dari mesin LS6, dan set kopling dicomot dari mesin LS7. Powernya sekitar 390 horsepower. Dari sisi mesin, udah Amerika banget. Tapi kalau dari sisi eksterior, justru kiblatnya ke Jepang. Bodykit kombinasi pakai produk dari Origin Lebo, Seaways, dan Vertec. Bagian depan mobilnya di-swap pakai bumper, fender, hood, dan headlamp punya S15, dan disempurnakan lagi dengan velg NK RP03S. Kemudian yang terakhir, Jack Posomato atau kerap dipanggil Rio Bass juga. Dia pakai Nissan Silvia S14 yang di-repaint warna kuning. Bodi awalnya pakai Works 9, tapi kisaran tahun 2016 beberapa body partsnya diganti pakai produk dari BN Sport.
Untuk mesin pakai SR20 VET dan turbo pakai HKS GT2871R yang dituning sampai ngeluarin tenaga sekitar 400 horsepower. Dan eksteriornya dipermanis dengan pintu gunting khas Lambo yang juga ngetren di Amerika pada awal 2000-an. Setelah bahas kelima drifter yang masuk ke dalam formasi paling ikoniknya tim Tracker, selanjutnya kita bahas soal aksinya di trek aspal. Tim Tracker udah ikut Final Bout bahkan di penyelenggaraan pertamanya pada akhir Agustus tahun 2014 yang bertempat di USA International Raceway di Wisconsin. Yang turun di Final Bout pertama itu ada Cam, Dalen, Ben Mitch, Kyle Palmer, dan Jack Posomato. Mereka sempat disorot di awal-awal karena tampilan mobil mereka yang unik. Terlebih, mobilnya Jack Posomato yang waktu itu bodi kit yang mencolok, warna mobilnya ngejreng, dan pintu lampunya yang terinspirasi dari gaya mobil-mobil kontes di Amerika pada awal 2000-an. Tapi selebihnya, aksi di lintasan waktu itu kurang terexpose dan kalah sama Proceed dan Animal Style yang lebih proper. Kemudian mereka lanjut ikut Final Bout 2 yang diselenggarakan pada bulan September tahun 2015 dengan nama baru dan tampilan mobil yang baru juga. Waktu itu yang turun ada Cam, Jack, James, dan Ben Mitch. Sejak saat itulah mereka lebih sering dilirik karena aksi driftingnya yang udah rapi dan style mobilnya juga udah bagus. Tim ini sempat viral setelah mereka ikut Final Bout Special Stage West pada tahun 2016. Bukan viral karena menang, tapi karena aksi emosional dari Jack setelah mobilnya hancur gara-gara ban kanan belakangnya copot. Di situ terlihat dia ngamuk-ngamuk sambil banting helm. Karena hal itu, Jack sempat dibully. Dan namanya sempat diplesetin jadi kata yang sebenarnya nggak pantas buat diucapin. Dan beberapa juga ada yang ngejadiin dia sebagai bahan meme. Mungkin orang-orang waktu itu mandang kejadian itu sebagai hal yang konyol dari Jack yang seharusnya nggak dia lakuin. Tapi orang-orang waktu itu nggak tahu kalau sebenarnya Jack mengalami masalah yang serius terkait dengan kepribadiannya. Bulian itu makin parah dengan menyasar anggota tim Tracker yang lain. Selama ini, Jack berjuang melawan gangguan bipolar yang menghantui sepanjang hidupnya, yang kemudian membuat ia menyerah pada tahun 2018 setelah ditemukan meninggal dunia karena bunuh diri. Teman-temannya, baik itu dari sesama anggota tim Tracker maupun teman-teman dari komunitas drift di US, benar-benar terpukul karena berita meninggalnya Jack, terutama Cam Caldwell yang merupakan teman baiknya Jack. Setelah kejadian yang memilukan itu, tim Tracker, khususnya Jack Posomato yang dulunya dibully, sekarang orang-orang jadi salut dengan perjuangan Jack selama ini. Beberapa jejak internet yang secara terang-terangan menghina mendiang Jack mulai dihapus. Dan makin banyak orang yang sadar tentang pentingnya untuk nge-support orang-orang yang mengalami gangguan mental. Dan setelah meninggalnya Jack Posomato, mobilnya sempat terbengkalai sebentar sebelum dibenerin pelan-pelan oleh Cam atas persetujuan kedua orang tua Jack, dengan tujuan untuk menang Jack Posomato dan sebagai simbol solidaritas untuk orang lain yang menderita penyakit yang sama dengan Jack. Mobil dari mendiang Jack Posomato tampil pada tahun 2019 di event Final Bout Gallery yang diselenggarakan di USA International Raceway. Tujuannya adalah sebagai tribute untuk mendiang Jack. Dan gak lupa, teman-teman mendiang Jack yang tergabung di tim Tracker juga turun. Di situ ada James, Cam, Scott, dan Kyle Palmer yang sempat gak aktif di tim Tracker. Lanjut setahun setelahnya, pada tahun 2020, tim itu dimuat dalam majalah Sinclair Magazine. Dan bahkan mobilnya mendiang Jack dijadiin cover. Dan foto mobil-mobil tim Tracker dimuat full di beberapa halaman. Tribute untuk mendiang Jack Posomato nggak habis dengan nge-restore mobilnya doang. Pada tahun 2023, rapper G-Eazy mengeluarkan lagu berjudul As Wish yang dimana dalam video klip dari lagu itu menampilkan mobilnya Jack Posomato sebagai simbol solidaritas untuk penderita bipolar disorder. Kemudian, satu event yang benar-benar didedikasikan untuk mendiang Jack adalah event tahunan yang bertajuk Rio Bash. Event itu awalnya hanya sebuah event drift single round yang diselenggarakan di USA International Raceway pada akhir Oktober tahun 2018. Dengan tujuan sebagai tribute untuk mendiang Jack. Acara itu sukses banget, dan setahun setelahnya, yaitu pada tahun 2019, peserta yang ikut di tahun lalu pada nanyain lagi tentang kehadiran event Rio Bash di tahun 2019 itu. Akhirnya, panitia mutusin kalau event Rio Bash akan diadakan setahun sekali, dan bakalan jadi event akbarnya sirkuit USA International Raceway. Walaupun penyelenggaraan event itu sempat absen pada tahun 2020 karena musibah yang melanda seluruh dunia,
Tapi pada tahun 2021 sampai 2023 diadain lagi pada kisaran bulan Agustus sampai September. Dan selalu ramai banget seperti awal-awal event itu digelar. Terakhir, tentang kelanjutan dari tim tracker. Kami lihat-lihat, tim itu sebenarnya masih aktif hingga saat ini. Walaupun beberapa membernya udah sibuk dengan urusannya masing-masing. James Fitzgerald masih setia dengan S13 hijaunya. Kemudian Ben Mitch sepertinya udah pensiun dari drifting. Dan dia juga turun di event time attack tingkat nasional pakai mobil RX-7 FD yang partnya banyak pakai part buatan RE Amemiya. Kemudian untuk Cam Cardwell juga sama. Dia juga lebih fokus untuk ikut kejuaraan NASA Great Lakes, yaitu sebuah event balap regional yang diselenggarakan oleh National Autosport Association, dan nyambi kerja di LN Engineering, yaitu sebuah bengkel dan produsen part mesin spesialis Porsche, dan nyambi lagi jadi engineer di Heathershield, yaitu sebuah perusahaan spesialis perangkat thermal management untuk intake manifold, yang juga jadi supplier untuk tim Cadillac Racing di IMSA WeatherTech Sports Car Championship di tahun 2023 lalu.